Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat semoga senantiasa tercurahkan pada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita saat ini berada di akhir bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita berada di akhir bulan yang penuh berkah ini. Kita berada di ujung dari bulan yang mulia ini. Kita semua akan ditinggal oleh bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ada perasaan di dalam diri kita, ada perasaan bahwa kita merasa tidak maksimal di bulan ini, merasa kita tidak optimal. Namun kita senantiasa selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah senantiasa menerima amal-amal ibadah kita dan kita dapat menyempurnakan Ramadan yang kita lalui ini dengan yang terbaik. Para sahabat dan salafus saleh ketika akan meninggalkan Ramadan, mereka sedih akan ditinggalkan bulan yang penuh dengan mulia, ditinggal oleh bulan yang begitu banyak sekali keistimewaannya. Dengan harap-harap moga-moga tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Namun hadirin jamaah Allah, kita masih ada di bulan Ramadan ini, bahkan ada di penghujung. Dan kebiasaan para sahabat, para salafus saleh maupun juga Nabi kita Muhammad SAW di akhir bulan Ramadan justru semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah. Paling tidak ada
ada 4 alasan mengapa kita di akhir Ramadan ini harus lebih bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah bahwa kita berada di 10 hari terakhir, walaupun tinggal beberapa hari. Dan penutup Ramadan adalah waktu yang paling barokah. Karena setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir yang baik. Hadirin, Nabi mengajarkan kepada kita, mungkin kita belum maksimal ketika awal-awal Ramadan, pertengahan Ramadan, tapi mestinya kita masih ada waktu di akhir Ramadan ini. Karena boleh jadi di akhir Ramadan ini adalah akhir yang baik. Dan karena itu mari kita jadikan akhir Ramadan ini sebagai penutup amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan. Kita masih ada waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai detik-detik terakhir waktumu, sampai detik-detik terakhir kehidupanmu. Jadi beribadah kepada Allah ketika ada waktu utama, kita maksimalkan. Dan jangan-jangan di waktu-waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang berlimpah. Yang dibutuhkan adalah mari kita tutup Ramadan ini dengan yang terbaik. Dan itu masih ada di depan kita, di hadapan kita. Karena setiap amalan manusia dinilai dari amal penutupnya. Kemudian yang kedua, hadirin, Rasulullah SAW dan para sahabat senantiasa memaksimalkan ibadah di malam-malam terakhir Ramadan. Bahkan sampai malam ke-30 pun Rasulullah mengingatkan, jangan kalian sia-siakan. Karena boleh jadi di akhir-akhir itulah Allah meletakkan rahasia yang begitu banyak kebaikannya, begitu banyak keberkahannya, begitu banyak kemuliaannya. Sehingga para sahabat dan Pak Rasulullah meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadahnya di akhir-akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah karena kerinduan akan keindahan malam Lailatul Qadar, yang nilai kebaikan ibadah pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam diturunkannya awal mula Al-Quran. Dan karena itu maka malam itu menjadi sangat bernilai. Dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala merahasiakan. Allah sengaja merahasiakan malam-malam Lailatul Qadar itu agar kita memburu, agar kita menjemputnya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apakah dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Karena memang sengaja oleh Allah rahasiakan. Karena manusia ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan malas untuk meraih kebaikan berikutnya. Karena itu kebaikan yang luar biasa, keindahan di bulan Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar, oleh Allah dirahasiakan. Dan itu sampai pada terakhir bulan Ramadan. Karena keindahan dan kerinduan terhadap nilai dari ibadah di bulan Ramadan itulah, maka para sahabat dan Rasulullah tidak pernah kecewa, tidak pernah lelah, tidak pernah jenuh
untuk menggapai dan membunuhnya, karena begitu tinggi nilai kebaikan pada malam tersebut. Kemudian yang keempat, hadirin, mengapa kita harus meningkatkan dan mengapa Nabi Muhammad mengajarkan untuk meningkatkan intensitas ibadah di akhir Ramadan ini? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya agar tidak terlena dengan kemuliaan bulan Ramadan. Jangan sampai kesibukan kita mempersiapkan Idul Fitri menjadikan kita kehilangan waktu-waktu emas, waktu-waktu yang terbaik, yaitu waktu yang penuh barokah, waktu di akhir bulan Ramadan ini. Sehingga pantas Nabi Muhammad SAW tidak hanya meningkatkan kualitas individu ibadah, tetapi juga mengajak kepada seluruh anggota keluarga agar apa? Agar kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang Allah sediakan untuk mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjemputnya. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin menjemput dan meraih Lailatul Qadar itu, maka Allah SWT akan memberikan bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Dan waktu itu masih tersedia untuk kita semua. Jamaah rahimakumullah, apa amalan yang harus banyak kita lakukan di akhir bulan Ramadan ini, di sisa-sisa Ramadan kita yang tinggal beberapa hari dan beberapa malam ini? Yang pertama adalah yaitu memperpanjang sholat malam. Memperpanjang sholat malam, itulah amalan utama pertama yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Baik itu sholat yang fardu terlebih maupun juga sholat yang sunnah. Banyak dalil yang menjelaskan ini semua, karena memang sholat adalah amal ibadah utama yang nanti dihisab di yaumil akhirah sebelum yang lain. Awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu inda yaumil qiyamati as-shalah, fa in saluhat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Amal pertama yang akan dihisab dari hamba Allah nanti di yaumil qiyamah adalah as-shalah. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya menjadi lulus baik. Namun apabila yang satu ini rusak, maka amal-amal yang lain menjadi berat untuk menutupnya. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, di sepanjang malam terakhir ini, hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah meningkatkan kekhusyuan sholat kita. Mungkin hari-hari yang lain kita lalui dengan biasa, tapi mungkin di akhir ini ada baiknya untuk kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita perbanyak amalan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Baik sedekah yang wajib berupa zakat maupun juga sedekah-sedekah yang sunnah. Karena ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah SWT, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya, di antara seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, dan yang terlebih khusus lagi adalah sedekah di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu dimensi dari puasa ini adalah yaitu kita bersyukur. Bersyukur adalah menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Bersyukur adalah memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Bersyukur adalah menjadikan
orang lain mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kehidupan kita. Inilah dimensi terbesar dari ibadah saum Ramadan, mengajarkan kita agar kita memiliki rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama umat manusia, khususnya kepada sesama kaum muslimin. Di saat-saat bersamaan tidak sedikit saudara-saudara kita yang mendapatkan berbagai macam kesulitan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, menawarkan kepada kita pahala yang berlimpah bagi mereka yang bersedekah, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Kemudian bulan Shaum atau bulan puasa ini juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mampu membersihkan diri, dan membersihkan diri, membersihkan jiwa hanya satu caranya, yaitu dengan mengeluarkan apa yang kita miliki dalam bentuk infak dan sedekah. Itulah cara pembersihan diri. Karena itu ketika kita mendapatkan atau kita menyampaikan sedekah berupa zakat, selalu akan dibalas dengan balasan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang terbaik bagi apa yang kalian keluarkan, dan moga-moga Allah memberkahi harta kalian yang tersisa dan menjadikan keluarga kalian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ja'alahu laka tahura. Dan moga-moga apa yang kalian keluarkan itu akan membersihkan diri-diri kalian. Jadi pembersih jiwa itu adalah dengan mengeluarkan, yaitu mengeluarkan dalam bentuk sedekah. Kemudian yang ketiga, amalan ketiga yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah yaitu dengan i'tikaf. Wa antum aqifuna fil masajid. Hendaknya kalian memperbanyak i'tikaf di masjid. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan salafus saleh. Kita masih ada waktu beberapa malam ini, sangat baik kita tekadkan diri kita, kita siapkan diri kita untuk beriktikaf, berdiam di masjid dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sholat malam, baik itu sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, dan sholat-sholat sunnah muakkad yang lain adalah bentuk dari memperpanjang sholat malam dan memperbanyak doa. Ada doa-doa singkat yang diajarkan oleh Nabi di malam-malam iktikaf itu. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku iktikaf? Rasulullah mengajarkan doa yang singkat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Karena itu maafkanlah kami, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang paling senang menerima maaf, menerima permohonan maaf dari hamba. Ada dua istilah hadirin, kita disuruh untuk beristighfar dan kita disuruh untuk memohon maaf. Istighfar adalah memohon keringanan atas dosa kita, dan memohon maaf adalah memohon kepada Allah kiranya Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau diampuni masih ada catatannya, tapi kalau dia maafkan itu hilang catatannya. Karena itu doa lebih tinggi adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir yang harus kita perbanyak di 10 hari terakhir ini adalah yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah itu dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburi Al-Quran? Karena Al-Quran, karena sebab Al-Quran inilah kita diperintahkan oleh Allah berpuasa. Jadi ibadah Ramadan
Mengapa kita Ramadan disebut sebagai Sayyidus Suhur, sebagai penghulu bulan? Karena di bulan Ramadan ini Allah SWT menurunkan Al-Quran. Dengan sebab Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran itulah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Mari kita renungkan ayat dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Faman syahida minkum asy-syahr. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan, falyasum, berpuasa. Jadi bulan Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah berpuasa karena keutamaan Al-Quran. Karena itu hadirin, kita masih ada waktu untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Harus lebih interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dibanding bulan-bulan yang lain. Karena di bulan inilah Allah SWT menurunkan Al-Quran yang pertama kali. Dan sebab itu bukan Allah memerintahkan kita untuk menjalani ibadah saumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Moga-moga Allah SWT menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan kita dapat menutup ibadah Ramadan ini dengan ibadah amal-amal terbaik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa amit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal